Tanggal 31 Maret yang lalu saya telah menyampaikan kebijakan mengenai penerima manfaat dari program Keluarga Harapan yang diberikan kepada 10 juta keluarga penerima. Jumlahnya, total anggarannya adalah 37,4 triliun rupiah. Kemudian yang berkaitan dengan kartu sembako diberikan kepada 20 juta penerima. Per orang diberikan 200.000 per bulannya dan totalnya adalah 43,6 triliun rupiah. Kemudian kartu prakerja yang sudah saya sampaikan yang lalu juga 5,6 juta orang, insentif pasca pelatihan sebesar Rp600.000 selama 4 bulan. Anggaran yang disiapkan adalah 20 triliun rupiah. Kemudian juga pembebasan tarif listrik 450 VA dan diskon tarif listrik untuk 900 VA. Yang tadi yang 450 VA 24 juta pelanggan dan yang 900 VA 7 juta pelanggan. Anggaran yang disiapkan adalah 3,5 triliun rupiah. Dan dalam minggu ini pemerintah telah memutuskan beberapa kebijakan bantuan sosial yang baru. Pandemi COVID-19 yang terjadi hampir 2 tahun ini menimbulkan banyak kerugian bagi masyarakat. Pemberian bantuan sosial merupakan salah satu program pemerintah dalam rangka penanganan terhadap dampak dari pandemi COVID-19. Bantuan tersebut telah dikelompokkan dan dikategorikan sesuai dengan kebutuhan masing-masing masyarakat. Namun ironinya, dalam keadaan saat ini, masih ada pihak-pihak yang mencari keuntungan di atas penderitaan rakyat. Terakhir, Menteri Sosial Juliari Batubara diduga terlibat kasus korupsi pengadaan dan penyaluran bantuan sosial COVID-19 untuk wilayah Jabodetabek. Pelaku bisa terancam hukuman mati jika terbukti menyelewengkan dana COVID-19 yang merupakan dana bencana. Fitriani tak bisa menyembunyikan kekesalan. Perempuan 23 tahun ini tak habis pikir. Dalam kondisi serba sulit, Menteri Sosial dan sejumlah pejabat Kemensos justru terlibat kasus dugaan korupsi bantuan sosial COVID-19. Fitriani juga menilai Mensos seolah tak serius mengurus rakyat. Ia ingat betul, terpaksa harus membuang sarden dari paket bantuan karena sudah kadaluarsa. Seperti diketahui, dari total dana perlindungan sosial penanganan COVID-19 sebesar Rp203,9 triliun, sebanyak Rp6,8 triliun dialokasikan untuk realisasi bantuan di wilayah Jabodetabek. Anggaran Rp6,8 triliun ini ditujukan untuk 1,3 juta keluarga penerima manfaat atau KPM di wilayah Jakarta dan 600.000 KPM di wilayah Bodetabek. Jauh sebelum ditetapkan sebagai tersangka, Menteri Sosial Juliari Batubara mengaku telah mengaudit ketat vendor penyedia bantuan. Sekjen Kemensos Hartono Laras juga menyatakan penggunaan anggaran bantuan sosial telah diawasi secara ketat. Korupsi merupakan salah satu contoh nyata kurangnya pemahaman terkait nilai aneka ASN, yaitu nilai anti korupsi. Pencegahannya dapat dilakukan dengan perbaikan sistem dan juga perbaikan manusia. Inilah mengapa menjadi penting menanamkan nilai-nilai dasar anti korupsi dalam kehidupan sehari-hari. Karena dengan pemahaman tersebut, masyarakat dapat memperoleh apa yang menjadi haknya dan akan menumbuhkan rasa kepercayaan dari masyarakat kepada pemerintah.